Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Dwi Ananda, di program Bullies. Di episode sebelumnya kita telah membahas dampak dari perundungannya. Di episode kali ini kita akan lebih membahas kepada sang pelaku. Seperti judul dari program ini, yaitu Bullies Never Dies. Pelaku adalah orang yang akan selalu ada dimanapun dan kapanpun Anda berada. Pelaku merupakan seseorang yang menjadi dalang dari semua kekacauan yang ada. Tentunya kita harus menangkap pelaku yang benar, bukannya pelaku bohongan. Perundungan bukanlah sebuah hal yang dapat disepelekan. Pelaku perundungan adalah orang yang merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Hanya psikopat yang senang membunuh tanpa rasa bersalah, asalkan hasratnya untuk membunuh itu tercapai. Tanpa berlama-lama lagi, inilah program Bullies Never Dies. Kenapa sih saya bilang perundung itu merupakan psikopat? Tentunya ada dasar-dasar mengapa saya mengatakan bahwa perundung itu adalah psikopat. Dan kita akan membahasnya dengan melakukan cocokologi ya. Perundung dapat kita katakan sebagai psikopat yang membunuh korbannya tanpa rasa bersalah asalkan hasrat mereka tercapai. Begitu juga dengan korban perundungan yang akan terus melakukan perundungan hingga mereka benar-benar puas. Walaupun mereka berkata bahwa mereka ini hanya bercanda, tapi seperti itu. Perundung akan membuat hidup sang korban sengsara dan terus berada dalam ketakutan yang kemudian ia saksikan dan menjadi hiburan terhadapnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perundung memiliki sifat yang hampir sama dengan psikopat. Maka simaklah persamaan mereka berikut ini. Yang pertama, mereka ini sama-sama menyakiti tanpa rasa bersalah. Seperti yang kita ketahui bahwa perundungan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang merasa dirinya lebih kuat terhadap orang yang lebih lemah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa rasa bersalah. Hal ini akan membuat sang korban merasa dikucilkan dan juga dibeda-bedakan dengan orang lain di sekitarnya, yang menyebabkan sakit secara fisik maupun mental bagi sang korban. Para perundung ini tidak segan-segan untuk menyakiti korban mereka asalkan mereka puas setelah mengganggu sang korban. Biasanya perundung akan melakukan perundungan dengan sengaja untuk menghibur dirinya sendiri. Perundung juga tidak merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan terhadap sang korban. Itu juga dengan psikopat. Mereka tidak segan-segan untuk membunuh korbannya asalkan hasrat mereka tercapai. Yang kedua adalah melakukan perundungan demi menghibur dirinya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa selain bertujuan untuk menyakiti orang lain, perundung juga melakukan perundungan untuk menghibur dirinya sendiri. Kebanyakan pelaku perundungan melakukan perundungan dengan senang bahkan sambil tertawa ya. Seperti halnya psikopat, mereka membunuh korbannya hanya untuk bersenang-senang saja dan membunuh untuk memenuhi hasratnya untuk membunuh demi kesenangan dan juga kepuasannya. Begitu pula perundung yang memenuhi hasratnya untuk menyakiti sang korban. Yang ketiga, persamaan dari perundung dan juga psikopat adalah mereka mencari korban yang lebih lemah daripada mereka. Perundung biasanya menargetkan orang yang lebih lemah daripada dirinya. Perundung tidak mungkin menargetkan orang yang lebih kuat. Oleh karena itu, perundung adalah orang menyedihkan yang sok kuat. Mereka merasa diri mereka itu lebih hebat daripada orang lain sehingga mereka dapat melakukan perundungan terhadap orang lain tanpa rasa bersalah. Perundung juga menargetkan orang yang sekiranya takut kepada mereka. Sama halnya seperti psikopat yang hanya menyerang orang-orang lemah, seperti perempuan maupun anak kecil, agar dia lebih mudah menyiksa dan juga menyakiti sang korban. Jadi memang ada persamaan yang mirip antara perundung dan juga psikopat. Yang keempat, haus akan perhatian. Kebanyakan perundung merupakan orang-orang yang kekurangan perhatian dan juga kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Mereka berusaha untuk mencari perhatian dari orang lain. Mereka ingin menunjukkan bahwa diri mereka kuat. Mereka ingin menunjukkan eksistensi mereka agar mendapatkan pengakuan dari orang lain. Orang seperti ini mengalami sebuah gangguan yang disebut sebagai gangguan kepribadian narsistik. Begitu juga dengan psikopat. Mereka ingin mencari perhatian. Mereka ingin dekat. Mereka ingin ditakuti. Mereka ingin orang-orang mengingatnya. Mereka ingin orang-orang memusatkan perhatiannya dengan mereka. Begitulah psikopat dan juga perundung. Yang kelima, mereka menyakiti korban secara perlahan. Perundung tidak secara serta-merta langsung membuat si korban cacat. Perundung akan mulai menyerang dari psikis hingga sang korban merasa bahwa diri mereka dikucilkan dan dibeda-bedakan. Perundung akan melakukannya secara
secara perlahan-lahan menikmati, menyakiti sang korban, menikmati perilakunya hingga sang korban benar-benar tunduk kepadanya. Begitu juga lah dengan psikopat. Mereka akan menyakiti korban-korban mereka secara perlahan-lahan. Melihat sang korban tersiksa adalah sebuah hal yang dapat memuaskan hasrat sang psikopat. Psikopat itu tidak berperasaan dan bengis. Mereka tidak segan-segan membunuh orang lain yang menurutnya cocok dan juga pantas untuk dibunuh. Psikopat tidak merasa bersalah atas kelakuannya. Mereka akan terus melakukan pembunuhan sampai mereka ketahuan atau bahkan meninggal. Begitu juga dengan perundung. Mereka juga tidak beretika, tidak berperasaan, dan juga bengis. Orang yang tidak merasa bersalah sama sekali atas tindakan yang pernah mereka lakukan. Selain itu, perundung maupun psikopat ternyata juga memiliki gangguan kepribadian. Selain itu, perundung maupun psikopat juga ternyata memiliki gangguan kejiwaan. Salah satunya adalah Disruptive Behavior Disorder atau DBD. Gangguan kejiwaan ini berupa gangguan tingkah laku serta tingkah menentang. Dilansir dari laman liputan6.com, menurut Feranita Pandia, gangguan kejiwaan ini timbul karena adanya figur otoritas. Contohnya beberapa anak yang sering sekali tidak menyukai aturan disiplin di sekolah maupun di rumah. Feranita mengatakan faktor lainnya yang mempengaruhi gangguan kejiwaan perundung adalah faktor biologis atau orang tua, faktor psikologis atau mental, serta sosial, lingkungan, dan juga pergaulan dari sang perundung itu sendiri. Itulah tadi pembahasan kita tentang persamaan dari perundung dan juga psikopat. Yang harus kita pelajari dari kasus perundungan adalah bahwa orang-orang yang melakukan perundungan biasanya adalah orang-orang yang pernah menyaksikan kekerasan. Perundung itu sama dengan psikopat. Mereka itu tidak jauh beda ya, 11-12. Psikopat adalah orang yang tidak memiliki empati sama sekali. Mereka tidak pernah merasakan apa yang orang lain rasakan. Mereka melakukan hal semau mereka. Kebanyakan orang-orang psikopat itu melakukan pembunuhan, korupsi, dan juga hal-hal lainnya yang merugikan orang lain. Begitu juga perundung yang melakukan perundungan yang dapat merugikan sang korban dan dapat membuat sang korban jatuh. Perundungan adalah sebuah hal yang sangat berbahaya yang dapat dilakukan oleh siapa saja ketika ada kesempatan ataupun ketika ia ingin melakukan hal tersebut. Sekali lagi, kita sebagai makhluk sosial harus membantu satu sama lain, bukannya menyakiti satu sama lain. Jangan biarkan hal-hal buruk mengendalikan Anda. Segitu dulu pembahasan kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, berikan juga like-nya. Jangan lupa juga untuk komen di bawah mengenai pendapat Anda tentang perundung dan juga psikopat, dan juga bisa mengirimkan cerita Anda yang pernah mengalami perundungan di komen di bawah. Jangan lupa untuk terus saksikan Bullies Podcast. Minggu depan kita di season pertama sudah selesai, dan di minggu depannya lagi kita akan masuk ke musim kedua dari Bullies. Segitu dulu dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Ananda, saya pamit undur diri dan sampai jumpa di episode terakhir di minggu depan. Dah.